Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebelum masuk ke pembelajaran, kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih pengertian dari ilmu tajwid? Oke, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memperbaguskan dan memperindah bacaan dengan melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, kira-kira tujuan mempelajari ilmu tajwid itu apa sih? Tujuan mempelajari ilmu tajwid ada dua. Yang pertama, siswa dapat membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sementara tujuan kedua yaitu menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran karena akan membawa perubahan arti. Oke, next, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa sih kira-kira? Baik, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid ada dua. Yang pertama, fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang boleh diwakili oleh sebagian kaum muslim saja. Sementara hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardhu ain, yakni wajib diamalkan bagi setiap muslim atau muslimah ketika membaca Al-Quran. Adapun materi ilmu tajwid yang akan kita bahas, yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin, 2. Hukum mim sukun, 3. Hukum hol-holah, 4. Hukum lam ta'rif, dan terakhir yaitu hukum mat. Oke, materi pertama yang akan kita bahas yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, idhar halki, 2. Idgham bi gunnah, 3. Idgham bila gunnah, 4. Ikhfa hakiki, 5. Iklab. Next, yang pertama yaitu idhar halki. Idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, qoin. Cara membacanya harus jelas. Contohnya, bertemu ha, anhauna. Saya ulangi lagi, bertemu ha, anhauna. Next, yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Cara membacanya suara didengungkan. Contohnya, bertemu ya, wa man ya'mal. Saya ulang lagi, bertemu ya, wa man ya'mal. Next, yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ro. Cara membacanya suara tidak didengungkan. Contohnya, bertemu lam miladunka. Saya ulangi lagi, bertemu lam miladunka. Next, yang keempat yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, jim, dal, zain, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Cara membacanya samar-samar, yaitu antara harus idgham dan idhar dengan huruf di depannya mukanya mendengung. Contohnya, bertemu tak, waman tabah. Oke, yang kelima yaitu iklab. Iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya yaitu huruf nun sukun ditutup
ditukar atau dibalik menjadi huruf mim. Contohnya, bertemu ba, khairun basirun. Saya ulangi lagi, bertemu ba, khairun basirun. Next, materi kedua yang akan kita bahas yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu izhar syafawi, 2 idgham misli, 3 ikhfa syafawi. Oke, yang pertama yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya, suara tidak boleh mendengung, nafas tidak boleh putus, harus jelas. Contohnya, mim sukun bertemu ta, wa antum ta'lamuna. Saya ulangi lagi, mim sukun bertemu ta, wa antum ta'lamuna. Next, yang kedua yaitu idgham misli. Idgham misli adalah apabila ada mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya, mim sukun bertemu mim, walakum ma kasabtum. Saya ulangi lagi, mim sukun bertemu mim, walakum ma kasabtum. Oke, next yang ketiga yaitu hak syafawi. Hak syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya, membunyikan antara huruf mim dengan huruf ba. Contohnya, mim sukun bertemu ba, wa hum bil akhirati. Saya ulangi lagi, mim sukun bertemu ba, wa hum bil akhirati. Next, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hukum hol-hola. Huruf hol-hola ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Sementara hol-hola itu dibagi menjadi 2, yaitu hol-hola kubro dan hol-hola sugro. Oke, yang pertama yaitu hol-hola kubro. Hol-hola kubro adalah huruf hol-hola yang matinya mendatang disebabkan waqaf. Contohnya, idza waqabah. Waqafnya idza waqab. Saya ulangi lagi, idza waqabah. Waqafnya idza waqab. Oke, yang kedua yaitu hol-hola sugro. Hol-hola sugro adalah huruf hol-hola yang matinya asli. Biasanya itu terletak di tengah ayat. Contohnya, qaf sukun, yaqta'una. Qaf sukun, yaqta'una. Next, materi yang keempat yaitu hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif dibagi 2. Yang pertama, izhar khomariyah, 2 idgham samsiyah. Oke, yang pertama yaitu izhar khomariyah. Izhar khomariyah adalah apabila ada lam ta'rif berupa al bertemu salah satu huruf 14, yaitu ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Cara membacanya harus terang dan harus jelas. Contohnya, ketika al bertemu ba, al birru. Saya ulangi lagi, ketika al bertemu ba, al birru. Next, yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah adalah apabila ada lam ta'rif berupa al bertemu salah satu huruf samsiyah, yaitu ta, dal, ro, zain, sin, shin, sod.
dod, to, zo, lam, nun. Cara membacanya harus dimasukkan ke dalam satu huruf samsiah. Saya ulangi lagi, cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf samsiah. Contohnya, ketika al bertemu ta atau wabu. Ketika al bertemu ta atau wabu. Oke, materi yang terakhir yaitu hukum mat. Di sini sebenarnya mat itu ada banyak, tetapi di video kali ini kita akan membahas 5 macam mat. Yang pertama, mat tabi'i. Yang kedua, mat wajib muttasil. Ketiga, mat jaiz munfasil. Keempat, mat arid li sukun. Kelima, mat iwat. Oke, yang pertama yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan domah diikuti wawu sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, faqalu. Saya ulangi lagi, contohnya, faqalu. Nah, panjangnya 1 alif. Next, yang kedua yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah apabila ada mat bertemu huruf-huruf hamzah dalam satu kalimat. Jadi kalau mat wajib muttasil itu bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Jadi kalau 2 alif itu 1, 2. Nah, itu namanya 2 alif. Contohnya, idza ja'aka. Saya ulangi lagi. Contohnya, idza ja'aka. Next, yang ketiga yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah apabila ada mat bertemu huruf-huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, bima unzila. Saya ulangi lagi, contohnya, bima unzila. Next, yang keempat yaitu mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf atau berhenti. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Contohnya, kholidina. Waqafnya kholidin. Saya ulangi lagi. Contohnya, kholidina. Waqafnya kholidin. Next, yang terakhir yaitu mat iwat. Mat iwat ialah harakat fathah tanwin dibaca waqaf selain ta marbutoh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, mubinan. Waqafnya mubinah. Saya ulangi lagi. Contohnya, mubinan. Waqafnya mubinah. Nah, yang di akhir ayat ini bacaannya mat iwat. Oke, setelah kita mempelajari materi ilmu tajwid tadi, sekarang adalah waktunya kita menganalisis hukum bacaan dan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bacaan mat
karena ada alif didahului fathah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi wala taqrabu. Taqo bacaan hol-hola sugro karena ada huruf qaf sukun di tengah ayat yang matinya asli. Jadi wala taqrabu. Wala taqrabu zina. Buzi bacaan idgham samsiyah karena ada lam takrif berupaan bertemu salah satu huruf samsiyah berupa zain. Cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf samsiyah. Jadi langsung taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Ka dan fa bacaan matobi'i karena ada alif didahului fathah. Dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi langsung innahu kana fahisha. Wasa'a bacaan mat wajib muttasil karena ada mat bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Jadi wasa'a sabila. La bacaan mat iwat karena ada harokat tanwin di akhir ayat. Jika dibaca waqaf maka harokat tanwinnya tidak dibunyikan. Yang aslinya sabilan menjadi sabila. Next, yang kedua yaitu menganalisis hukum bacaan dan tajwid Quran Surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-za bacaan idgham samsiyah karena ada lam takrif berupa al bertemu salah satu huruf samsiyah berupa za. Cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf samsiyah. Jadi langsung az-zaniyatu waz-za. Waz-zani za dan ni bacaan matobi'i karena pada za ada alif didahului fathah sementara pada ni ada ya sukun didahului kasroh. Bacaannya matobi'i, panjangnya 1 alif. Jadi langsung wazani fajlidu. Faj bacaan hol-hola sugro karena ada huruf hol-hola berupa jim di tengah ayat yang matinya asli. Jadi langsung fajlidu. Kulla wahidin minhuma idimmi bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu huruf mim. Cara membacanya mendengung. Jadi langsung kulla wahidin minhu bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu huruf ha. Cara membacanya harus jelas. Jadi langsung minhuma. Wala ta'khudhukum bihima. Kumbi bacaan ikfa syafawi karena ada mim sukun bertemu ba. Cara membacanya membunyikan antara huruf mim dengan ba. Jadi langsung wala ta'khudhukum bihima. Ra'fatun fi bacaan ikfa
fa hakiki karena ada tanwin bertemu huruf fa. Cara membacanya sama-sama, yaitu antara harus idgham dan idhar, di mana huruf di depannya mukanya mendengung. Jadi langsung ra'fatun fi billahi wal yaumi wal yaum. Bacaan idhar komariah karena ada lam ta'rif berupa al bertemu salah satu huruf komariah berupa ya. Cara membacanya harus terang dan jelas. Jadi langsung billahi wal yaumi wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Bacaan mat aridli sukun karena ada mat berupa ya sukun bertemu huruf hidup berupa nun. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Jadi langsung minal mu'minin. Oke, dari penjelasan materi ilmu tajwid tadi, apakah masih ada kesulitan atau masih ada yang dibingungkan? Jika masih, silahkan diskusi atau bertanya dengan guru kalian. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke kuis interaktif. Silahkan klik link di bawah ini. Sekian, terima kasih. Semoga video animasi Yuk Belajar Tajwid dapat bermanfaat bagi peserta didik semua.